wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar amma ba'd. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibni Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang bab keutamaan menuntut ilmu Allah. Menurut ibu-ibu, saya belum pernah menyampaikan tentang kurban dalam majelis ini. Saya yakin, hakul yakin, ibu mungkin telah mendapatkan ilmu kurban dari ustadz-ustadz lain. Tapi tidak masalah, saya coba melengkapinya. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada yang belum ibu dapatkan. Ya, kita belajar langsung boleh? Langsung aja lah ya. Langsung aja lah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena 2 hari lagi kita berkurban, jadi macam terlalu banyak yang akan kita bahas. Saya ambil yang penting-penting aja pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, hari ini kita sedang berpuasa tarwiyah. Puasa semua? Insyaallah ya. Kita ingin berpuasa hari ini. Dan nanti maghrib sudah tanggal 9 Zulhijjah. Maka besok kita berpuasa Arafah. Besok sebelum azan subuh bersahurlah. Dan kemudian lakukan puasa Arafah. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, puasa kita hari ini, puasa tarwiyah, ibarat puasa 1 tahun lamanya. Dan puasa Arafah ibarat puasa 2 tahun lamanya. Dalam hadis riwayat Muslim, besok kita berpuasa Arafah. Dan puasa besok dinilai sebagaimana diampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar harus ada taubat khusus. Misalnya dosa minum minuman keras, dosa berzina, itu mesti ada taubat khusus. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kalau dari hasil terawangan saya, ibu-ibu ini dosanya kecil semua. Maka insya Allah selesai dengan puasa Arafah. Amin. Itu yang pertama. Jangan lupa besok puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah. Sunnah atasku karena Allah. Yang kedua, saya ambil poin-poin penting aja ya. Yang kedua, nanti maghrib 1,5 jam dari sekarang sudah termasuk tanggal 9 Zulhijjah. Maka ini detik-detik terakhir saya datang dalam majelis ini, saya sampaikan ada hadis sahih zikir yang dianjurkan di bulan Arafah. Maaf, di hari Arafah. Ya, yang boleh dibaca dari habis maghrib ini sampai besok maghrib. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya penguasa. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? Terserah. Yang penting sering-sering. Itu zikir yang dianjurkan sepanjang Arafah. Setelah ibu berzikir, ibu angkat tangan ibu, lalu kemudian ibu berdoa banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak. Catat doanya. Hutang yang akan dibayar, doakan. Ya, rumah tangga, anak yang sedang dalam masalah, doakan. Rezeki yang kurang lancar, doakan. Ya. Kemudian hati yang tidak tenang, doakan. Perbanyak berdoa.
pakai bahasa Indonesia saja, tapi diawali dengan berzikir yang tadi. Misalnya nanti habis maghrib, ibu kan berpuasa tadi, habis maghrib ibu kemudian perbanyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu angkat tangannya dan perbanyak berdoa. Doanya apa? Bebas. Tapi kalau mau saya sampaikan, coba ibu bagi doa ibu dalam 4 bab. Bab yang pertama, kita doakan ibadah kita. Ya Allah, saya pengen sholat duha lebih rajin misalnya. Saya pengen sedekah subuh lebih ikhlas misalnya. Saya pengen sholat tahajud lebih ikhlas misalnya. Ya, doakan ibadah kita. Yang kedua, doakan akhlak kita. Ya Allah, saya masih suka ngeluh, jadikan saya hamba yang tidak ngeluh. Ya Allah, saya masih suka mari-ariak suami. Sabarkan ya Allah. Ya Allah, saya masih nyimpan hasad, nyimpan dengki, nyimpan dendam, susah maafkan orang. Akhlak kita itu didoakan. Kemudian yang ketiga, doakan rezeki kita. Ibu pengen apa rezekinya? Pengen lunas hutang, pengen rezeki banyak, pengen zakatnya 1 juta, berarti rezekinya harus 40 juta sebulan. Ya kan, misalnya gitu kan. Maka doakan rezeki. Dan dalam berdoa tuh enggak usah mikir-mikir. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun. Dari mana duitnya yo? Jangan pikir. Karena di Arafah itu mustajab doa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Doakan rezeki kita ini. Kita pengen rezeki banyak, biar sedekah banyak, zakat banyak, pengen lunas hutang, lunas rumahnya, lunas mobilnya, lunas kreditnya, lunas. Kita pengen dijauhkan dari lilitan hutang. Kalau bisa doa pakai bahasa Arab, doa Allahumma kfini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Ya payah kali ustazah, apa itu bahasa Indonesia aja lah. Berdoa. Pertama doakan apa tadi? Ibadah. Yang kedua doakan akhlak. Yang ketiga doakan rezeki. Yang keempat doakan orang-orang di sekitar kita. Jadi banyak-banyak zikir di hari Arafah. Setelah berzikir langsung berdoa. Dari maghrib nanti sudah bisa. Maghrib nanti sudah 9 Zulhijjah, sudah hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh pakai yuhyi, boleh pakai tidak. Lalu angkat tangannya berdoa banyak-banyak sepanjang waktu Arafah sampai besok maghrib. Tapi jangan berdoa terus ndak lo berkerajo. Kerja aja. Kerja, habis itu sholat, doa ya. Jangan kerja, doa terus. Kenapa ndak masuk kerja? Berdoa hari Arafah jangan ya. Jumlahnya bebas. Jumlahnya bebas ya. Jadi itulah artinya bagus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lahul la wahdahu la syarikalah. Satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya penguasa. Walahul hamdu, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah pemilik ketetapan. Banyak doa ya mak. Mak yang masih punya anak mak, doakan anak mak. Doa mak itu mustajab buat anak. Kalau anak mak masih susah, kalau anak masih maksiat, kalau anak masih suka melawan, doakan mak. Doakan, ini hari Arafah. Apalagi pula mak besok seandainya mak berpuasa, maka double-double lah dikabulkan doa mak itu mak. Jadi doa karena kita berpuasa Arafah, dan doa saat kita dalam kondisi hari Arafah. Oke? Besok sahur, walaupun dengan segelas air putih. Habis sahur berdoa, habis subuh berdoa, banyak-banyak. Ada kesempatan dari maghrib nanti sampai besok maghrib. Clear? InsyaAllah ya. Ingat-ingat, ini penting. Selanjutnya, kita tak ketemu lagi nih sampai bulan depan nih.
Tanggal 6 Juni nanti kita Aidil Adha. Saya ingatkan, jangan lupa mandi sunnah Aidil Adha. Kapan mandi sunnah Aidil Adha? Jam 12 malam sampai pagi. Nggak usahlah mandi jam 2 malam. Sebelum subuh aja lah. Jago lo jam 2 malam ngapo? Solat mandi sunnah Aidil Adha. Sebelum subuh lah. Atau setelah subuh. Niatnya, nawaitul ghusl li'aidil adha lillahi ta'ala. Payah kali niatnya saja. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Sengaja aku mandi sunnah Aidil Adha lillahi ta'ala. Seperti mandi wajib. Mungkin ibu cebok dulu, bersihkan sela-sela jari dulu. Lalu kemudian ibu ambil air, ibu taruh ke kepala. Basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian ibu mandi seperti biasa, pakai sabun dan sampo. Setelah itu pakai pakaian yang bersih. Jangan makan minum. Tahan sampai orang sholat Id. Karena Rasulullah itu selalu di pagi dia bangun, beliau mandi sunnah Id, beliau tidak makan, tidak minum. Lalu kemudian beliau pergi sholat Id. Lalu pulang dia potong untanya, dia cincang, dia masak hatinya dan dia makan litabarruk, makan hewan kurban mendapatkan berkah, selebihnya dia bagikan ke orang. Jadi lusa mandi, tak perlu saya ingatkan ke sini lagi untuk mandi kan? Mandi ya, 2 hari lagi itu. Lanjut. Besoknya berarti tanggal 7 Juni, tanggal 8 Juni, tanggal 9 Juni, kan Idul Adha tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 itu hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari diharamkan berpuasa. Termasuk hari Senin itu. Sabtu, Minggu, Senin. Jumat kita Idul Adha, Sabtu, Minggu, Senin tasyrik. Jangan puasa. Walaupun puasa Daud, rajin kali pula. Hari tasyrik pula puasa. Tak boleh. Ngapain saya di hari tasyrik? Makan daging kambing, daging kerbau. Sampai kapan? Asal jangan naik kolesterol. Baca sholawat. Itu adalah hari makan umat Islam. Senin. Terus hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itu adalah puasa Yaumul Bid. Puasa lagi. Jadi sekarang puasa, 4 hari libur, puasa lagi Yaumul Bid. Sengaja aku berpuasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Apa manfaatnya? Faka'annama siyamud dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Paham sampai sini? Yuk kita lanjut, kita mundur, udah terlalu jauh kita ke Yaumul Bid. Balik kita ke hari Idul Adha lagi. Ustazah, saat Idul Adha kami ngapain? Saat proses pemotongan hewan kurban, maka yang mesti ibu buat adalah perbanyak bertakbir, perbanyak bersolawat, tutup aurat. Kalau mampu datang ke lapangan, datang. Takbir, solawat, sambil ibu baca doa memotong hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu. Walaka, dan untukmu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Selama ini kalau berkurban baca doa tak? Jadi doa. Ya jadi gini. Jadi di depan kerbau itu jangan ditatap mata dia, doa aja lah. Walaupun di belakang dia posisinya. Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Catat saja. Nanti catat di kertas, bawa ke lapangan, doa. Allahumma coba semua. Allahumma. Lagi.
hada minka. Lagi. Lagi. Allahumma hada minka. Lagi. Lagi. Walaka. Walaka. Lagi. Lagi. Allahumma hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Allahumma hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Ya, gitu doanya. Lalu kemudian nanti doakan untuk orang lain. Ya Allah, saya berkurban. Setelah taqabbal minni, dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tuaku, suamiku, anakku, cucuku, menantuku. Doakan pahala kurbannya untuk orang lain. Jadi kalau lagi proses pemotongan hewan kurban, banyak berdoa. Ndak asik berfoto-foto dengan video-video aja. Bau, sini bau. Selfie dengan kerbau. Cepret. Nanti pas mati kerbaunya foto lagi. Cepret masuk Facebook. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini saya berkurban. Shalalalala. Ria, kalau ndak ria ndak apa-apa, kalau ria bermasalah. Jadi nggak apa-apa posting, nggak masalah. Tapi jaga hati. Cuman jangan asik video-video aja. Saya banyak nengok orang berkurban tak baca doa dia. Ketawa sana, ketawa sini. Takut. Pakai video-video. Tak kapan dia berdoa. Jangan ya. Karena hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Kita ini orang yang punya ilmu. Kita belajar. Jadi kalau lagi berkurban itu kita berdoa, boleh bervideo, boleh berfoto, tapi jangan lupa berdoa. Clear? Selanjutnya, jadi setelah ibu kurban besok, ibu pulang. Ya kan? Pulang, tunggu daging kurban itu. Ngapain saya nunggu daging kurban saja? Setelah diterima daging kurbannya, maka ibu makan daging kurban itu dengan membaca sholawat litabarruk untuk mendapatkan berkahnya. Boleh enggak ustazah orang yang berkurban memakan daging kurban? Boleh. Justru orang yang berkurban disunnahkan memakan daging kurban. Yang tidak dianjurkan dimakan itu adalah daging kurban nazar. Itu tidak dianjurkan dimakan. Daging kurban nazar. Contoh, pura-puranya saya bernazar, ya Allah, nanti kalau saya naik jabatan, saya akan berkurban. Rupanya naik jabatan saya, maka saya wajib berkurban. Statusnya kurban nazar. Kalau kurban nazar, nanti saya mesti ngomong ke panitia. Hei panitia, apa tuh? Ini daging kurbanku. Ini kurban nazar. Jadi saya kan dapat kupon nih. Maka nanti saya kasih daging, jangan daging yang ini. Kasih saya daging yang lain. Karena daging nazar saya macam tidak bisa saya makan. Kurban panitia sudah paham itu. Sama kurban atas nama orang meninggal. Jadi kurban atas nama orang meninggal itu ada dua. Pertama, jika orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Misalnya dia berwasiat, nanti kalau mak meninggal, maka kau juallah rumah mak tuh, kau kurbankan atas nama mak. Kan kayak gitu kan. Maka wajib berkurban atas nama orang meninggal tuh. Wasiat.
Tapi bagaimana kalau orang berkurban itu, almarhum itu tidak meninggalkan wasiat? Maka dalam madhab Syafi'i terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama orang meninggal karena dia sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh berkurban atas nama orang meninggal karena itu bagian dari sedekah. Jadi intinya boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh kok. Ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, tentu lebih pantas, lebih bagus berkurban atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala dan orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Macam tadi doa, Allahumma ha'adha minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, saya berkurban, hendaklah pahalanya untuk suamiku, almarhum ibuku, almarhum bapakku, almarhum tetanggaku dan seterusnya. Tidak ada masalah. Cuma kalau mau juga berkurban atas nama orang meninggal, sama kayak nazar, bilang sama panitia, ini kurban atas nama almarhum, saya dapat kupon, nanti kasih sama saya kupon lain, jangan macam kasih daging yang ini, kasih daging yang lain. Paham? Selanjutnya, boleh tidak makan daging kurban lebih dari 3 hari? Ditumpuk-tumpuk di kulkas sampai sebulan 2 bulan, lah menciguk-ciguk daging tu dalam kulkas, hendak juga dimasak-masak. Jadi begini, pada masa Nabi, Rasulullah itu pernah melarang, mengharamkan orang menumpuk daging kurban di rumahnya melebihi 3 hari. Tapi itu dulu. Kenapa? Karena pada masa itu, saya cepat kali tak? Karena pada masa itu, ketika proses kurban berlangsung ada 2 riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, pada saat itu ada orang Arab Badui yang masuk ke kota Madinah dan kemudian mereka kelaparan. Rasulullah marah kepada orang yang menumpuk daging kurban di rumahnya dan disuruh membagikan. Dan yang kedua riwayat lain menyatakan waktu itu kota lagi musim paceklik, kemiskinan di mana-mana, sehingga Rasulullah mengharamkan orang yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari di rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, dulu memang aku haramkan menumpuk daging kurban lebih dari 3 hari karena ada tamu tu orang Arab Badui yang datang ke kota Madinah yang dalam keadaan miskin. Sekarang aku bolehkan. Jadi kalau ibu mau menumpuk daging kurban di rumah ibu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, suka hati ibu lah. Ya, ya kan. Jangan-jangan kolesterol makannya dikit-dikit, ya kan. Jadi seperti itu. Cuman pastikan yang lain dapat. Paham sampai sini? Selanjutnya, jadi boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Selanjutnya, apa pula hukum menjual daging kurban kulitnya oleh panitia? Saya kaitkan dengan apa pula hukum memasak-masak untuk panitia. Di sini ada masak-masak? Dulu ada ya. Sebenarnya dulu tidak masalah ya. Cuma karena orang berkurban sudah mengizinkan ya. Cuma belakangan takut ya. Karena ada yang mengharamkan ya. Katanya harus izin dulu gitu ya. Jadi begini. Daging kurban itu milik 3 orang. Yang pertama, 1/3 punya orang berkurban. Yang kedua, 1/3 punya fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 punya jiran, masyarakat. Jadi sangat dianjurkan panitia semuanya membagikan hewan kurban itu kepada masyarakat. Nanti ketika sampai di tangan masyarakat daging kurban itu, maka masyarakat terpisah menjadi 2. Yang pertama ada orang miskin, yang kedua ada orang kaya.
Orang miskin diperbolehkan menjualnya kalau terdesak, orang kaya diharamkan menjualnya. Udahlah kaya berjual pula daging kurban, lah parah benar. Kadang-kadang dia kaya kan, dia punya kedai bakso, dipakainya daging kurban tuh dibuatnya bakso dijual, tak bisa. Masak aja lah, undang orang ke rumah datang. Makan yuk, makan daging kurban. Itulah. Nah itu baru kaya sejati. Kau enggak disimpan-simpan lah, menyuruh-nyuruhnya dalam kulkas. Bilulah di keluhan kau kan. Gitu. Nah, terus mana biaya panitia Ustazah? Kan panitia itu jual kulitnya supaya ada biaya administrasi, beli pisau, beli plastik, survei daging kurban, survei hewan kurban. Maka dalam hal ini kita pakai jalan tengah. Di sini berapa kurban? 2.700.000. Bilang dengan orang yang berkurban. Pura-puranya saya panitia. Ustazah saya bayar daging kurban. Oke Pak. 2.700.000 kami terima ya Pak. 2.600.000 untuk hewan kurban. 100.000 untuk administrasi. Kan panitia butuh biaya survei. Itu kan kerbau itu disurvei itu. Kambing harus masuk usia 3 tahun. Ya 2 sampai harus udah menginjak 3 tahun. Sapi 3 tahun ke atas. Unta 5 tahun ke atas. Tak boleh patah ekor, tak boleh patah tanduk, hamil, ya kan? Perlu disurvei untuk beli plastik. Bilang lagi, Pak, nanti boleh nggak? Ini kami ambil segenggam 2 genggam untuk dimasak. Kalau dia bilang boleh, aman. Atau sewaktu pemotongan kan mereka kumpul itu. Bilang, Pak, boleh nggak kami ambil segenggam 2 genggam untuk dimasak? Boleh. Ada satu orang bilang tak boleh. Angkat parang tuh sedikit. Boleh enggak? Ya, harusnya boleh kan. Karena kan kita kurban untuk orang. Ya kalau kita kurban untuk diri kita sendiri 3 juta makanlah sampai naik kolesterol tuh. Tapi kan kita kurban untuk orang. Harusnya kita makan sedikit, selebihnya kita bagikan. Clear sampai sini? Nah maka yuk sekarang kita bahas tentang kenapa kita harus berkurban dalam sejarahnya. Nabi Ibrahim itu lama tak punya anak dari Siti Sarah. Lalu Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini dalam riwayatnya beliau adalah macam pembantunya Siti Sarah. Nih, saya tidak berani mengatakan Siti Hajar pembantu ya, tapi beliau itu kerja dengan Siti Sarah gitulah. Jadi Siti Sarah bilang nikahilah Siti Hajar. Kenapa? Karena saya tidak bisa punya anak. Bayangkan Nabi Ibrahim, Bu, lama tidak punya anak. Akhirnya jadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kan dari Siti Hajar lahir Ismail. Setelah lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dan keturunannya itu para nabi rata-rata. Makanya makam para nabi banyak di Palestina. Itu keturunan Ibrahim. Siti Hajar, Siti Sarah, Ishak, Nabi Ibrahim semua makamnya di Palestina. Makanya kita menghargai bumi Palestina. Para nabi Ibrahim dan keturunan banyak dimakamkan di Palestina. Akhirnya apa? Akhirnya nikahlah dengan Siti Hajar. Lama juga tak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, doanya sangat masyhur, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ketika dapat Nabi Ismail, kemudian ada perintah dari Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail dan Ibrahim keluar dari kota Mekah. Bayangkan lama tidak punya anak,
sekali punya anak disuruh Allah meninggalkan anak dan istri di padang pasir. Lalu kemudian apa kata Siti Hajar? Kau ingin meninggalkan kami di sini? Ya. Apakah ini perintah Allah? Ya. Maka Siti Hajar tidak melarang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka di padang pasir yang tandus. Makanya akhirnya Siti Hajar lari-lari kecil bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Ibu pernah umrah betul? Apa rasanya jalan bukit Sofa, bukit Marwah? Utui-lutui, capek. Itu ada air Zam-Zam, ada AC. Dulu Siti Hajar lari-lari kecil mencari air. Akhirnya muncul airnya di depan Ka'bah. Maksudnya apa? Lari-lari kecilnya di bukit Sofa Marwah. Kenapa airnya di depan Ka'bah? Hikmahnya adalah kalau mau usaha, usaha aja dulu. Hasilnya kadang-kadang bukan dari tempat yang kita usahakan. Kalau mau jual lontong aja dulu. Kadang-kadang untungnya nggak dari lontongnya, tapi dari anak yang kasih, gitu loh maksudnya. Jadi usaha tuh usaha aja dulu. Kan Siti Hajar lari-lari kecil bukit Sofa Marwah. Rupanya airnya munculnya di depan Ka'bah. Maka ini mukjizat yang sangat dahsyat. Bayangkan air Zam-Zam yang sekarang masih bisa dilihat sumurnya, tapi udah dialirkan ke belakang bukit Sofa Marwah di samping rumah baginda Nabi. Tidak di depan Ka'bah lagi, tapi masih kita lihat sampai sekarang. Diminum jutaan manusia, dibawa pulang, tidak habis-habis. Cari agama yang bisa kayak gitu. Islam lah agamanya. Masih tak percaya juga lagi sama Allah, yo sabana parah. Air Zam-Zam tidak habis-habis. Itu dari mereka itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ketika sampai di kota Mekah, lama tidak punya anak. Setelah punya anak diperintahkan tinggal di kota Mekah. Setelah balik ke Mekah disuruh membunuh anak sendiri. Bayangkan Nabi Ibrahim itu, cobaannya luar biasa. Nabi Ibrahim ini luar biasa, Bu. Bahkan dia pernah ingin dibakar oleh Raja Namrud. Maka kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Hai api, dinginlah engkau untuk Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka, fanzur madza tara." Aku menengok dalam mimpiku, aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abatif ilma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh aku akan mendapatimu sebagai orang yang sabar. Kira-kira ibu, kalau dibilang sama suami, "Dek, abang mimpi mau bunuh adek." Apa jawaban ibu? Apa jawaban ibu? Abang aja lah mati duluan ya. Abang aja lah meninggal duluan. Tapi Nabi Ismail anak kecil, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh aku akan dapat engkau orang yang sabar di hari akhirat. Masya Allah. Pergilah mereka ke tempat penyembelihan berjalan kaki. Di tengah jalan ketemu syaitan. Hei Ibrahim, ngapain kau sembelih anakmu? Belum tentu mimpimu dari Allah. Lempar lagi oleh Ibrahim. Hei Ibrahim, ngapain kau sembelih anakmu? Kau lama tak punya anak, kenapa kau bunuh pula? Dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim. Sebegitu imannya Ibrahim. Kira-kira kita kalau dalam posisi Ibrahim, lama nggak punya anak, datang syaitan ingin bunuh anak, ngapain kau sembelih anakmu? Belum tentu mimpimu betul. Lama kau punya anak lagi. Apa kata kita? Iyo juga yo. Itulah bedanya. Beda keimanannya itu beda. Jangankan ingin bunuh anak, sedekah aja syaitan gampang ganggu kita. Mau sedekah ke orang miskin, ke pengemis, kan dia sehat. Nggak jadi nggak jadi. Betul? Mau sedekah ke orang butuh, yuk butuh kok nggak. Yuk nggak jadi. Mau ngasih mertua uang, nggak jadilah, mertua cerewet. Masuk. Mau sedekah masuk bakul masjid, lihat, 100.000, 5 kilo berasnya nih, masuk lagi. 50.000, bagus beli paket internet lagi untuk main TikTok, masuk lagi. Ujung-ujungnya 1.000, 2.000 sudah sedekah kita. Gampang kita
main-mainkan oleh setan. Tapi Nabi Ibrahim dia lempar setan itu, Bu. Sampai sekarang orang haji melontar jamroh itu kan karena sifat daripada Ibrahim, betul? Makanya tempat penyembelihan Nabi Ibrahim dan Ismail itu tidak jauh dari melontar jamroh. Bisa kita lihat sampai sekarang di sekitaran Mina dan Muzdalifah. Kalau saya mau ibaratkan, Pasar Pagi Arengka itu adalah rumah Nabi Ibrahim. Eka Hospital itu adalah tempat melontar jamroh. Di sini tempat penyembelihan. Kan itu di tengah jalan. Melontar jamroh itu kan di perjalanan menjelang ke tempat penyembelihan. Maka kalau kita lihat tempat penyembelihan masih ada sampai sekarang. Sebelum disembelih, Nabi Ismail berpesan beberapa pesan kepada bapaknya Ibrahim dengan pendapat yang sangat masyhur. Sebelum dia disembelih, anak kecil ini menyampaikan pesan kepada bapaknya Ismail, kepada bapaknya Ibrahim. Yang pertama, ayah, telungkupkan wajahku ayah saat aku akan disembelih. Telungkupkan wajahku ke tanah ayah, agar aku tidak merasa takut ayah, dan engkau tidak sedih ketika menyembelih aku. Ayah, asah pisaumu ayah, agar aku tidak merasa sakit ayah, dan agar engkau mudah untuk menyembelih aku. Ayah, angkat jubahmu ayah, agar tidak terkena percikan darahku. Aku takut ayah, andaikan jubahmu terkena percikan darahku, dilihat oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepadaku. Aku takut ayah, ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Ayah, ikat tanganku kuat-kuat ayah, agar aku tidak meronta-ronta nantinya ayah. Aku takut ayah, kalau aku meronta-ronta, aku menjadi hamba yang tidak ikhlas. Ayah, bawalah bajuku pulang ayah, dan sampaikan berita baik kepada ibu bahwa engkau telah menyembelih aku ayah, sebagai pertanda dan bukti keimananmu kepada Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibu ayah, dan bertawakallah serta bertakwalah kepada Allah. Ayah, jangan dekatkan anak kecil kepada ibu sementara waktu ayah, karena kalau engkau dekatkan anak kecil kepada ibu, ibu akan teringat-ingat kepadaku ayah. Ayah, sembelihlah aku karena Allah, sembelih aku, lupakan aku ayah. Ini pesan Ismail kepada bapaknya Ibrahim ketika disembelih. Rupanya hanya ujian dari Allah. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan hewan kurban. Yang kita sekarang menyampaikannya, kita sekarang selalu mensyiarkannya. Cari agama di dunia yang sedekahnya itu seluruh dunia serentak, itulah Islam. Seluruh dunia motong hewan kurban. Masya Allah. Cari agama di mana mereka itu berkumpul dalam satu tempat serentak seluruh dunia. Haji Islam. Maka al-hajju ashhurum ma'lumas. Haji itu ditentukan waktunya. Cuma Islam. Masya Allah. Jadi sebagai penutup, kita tidak diamanahkan sembelih anak. Cuma diamanahkan mengeluarkan sebagian rezeki. Dan ketika ibu serahkan uang ke panitia kurban, jangan ingat-ingat lagi duit yang keluar itu. Ini udah serahkan uang 2.500.000 ke panitia kurban, sampai rumah tengok gorden udah jelek. Bagus beli gorden aku lagi. Hati-hati. Yang berkurban, ingat kata Ismail, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jangan minta-minta aku pengen telinganya, lidahnya, buntutnya, ndak usah. Udah kita kurban untuk orang, ikhlaskan. Jangan yang berkurban nanti dapat 2 kilo ditengok deh, tulang-tulang semuanya. Ndak ikhlas. Yang tidak berkurban hati-hati. Kadang-kadang kita tidak berkurban, kita dapat gleme-gleme isinya. Ditimbang pula anda sampai 8 on. Panitia tak jujur. Pak RT entah apa-apa, lah kan nelo Pak RT.
Coba bayangkan. Bahkan ada yang bilang, boleh nggak saya berkurban dengan menggadaikan emas? Nggak usah gadai, jual. 11 bulan bisa cari rezeki lagi. Masya Allah. Kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Setidaknya keikhlasan kita seperti beliau. Walaupun secara fakta yang kita kurbankan tidak sama, tapi keikhlasan harus sama. Semoga kita bisa. Amin Allahumma amin. Yang sudah berkurban selamat. Semoga Allah lapangkan rezeki kita semuanya. Yang tidak berkurban semoga Allah luaskan rezeki kita. Sehingga panjang umur kita sampai kurban tahun depan kita berkurban insya Allah. Demikian dari saya. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Dan semoga Allah mudahkan kita semua. Jangan lupa nanti baca zikir Arafahnya besok subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka assalamu ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.